Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Sebelum Anda membuat kesimpulan atau merasa tersinggung dengan apa yang saya sampaikan, mohon tonton video ini sampai selesai, lalu bagikan pendapat Anda. Mari kita lihat bagaimana saya bisa membantu Anda memahami 3 ideologi berpengaruh namun berbeda ini. Ini akan menjadi perjalanan melintasi waktu dan pemikiran, menjelajahi 3 sistem kepercayaan yang telah meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah manusia dan terus memandu jutaan orang setiap hari. Bayangkan Anda berjalan di jalan-jalan ramai Athena kuno, di mana sebuah filsafat revolusioner mulai terbentuk hampir 2000 tahun lalu. Stoicisme muncul sebagai aliran pemikiran yang berpengaruh, menawarkan pendekatan praktis terhadap kehidupan yang masih relevan di dunia modern kita. Didirikan oleh Zeno dari Citium sekitar tahun 300 SM, Stoicisme dikenal karena penekanannya pada etika, logika, dan hidup selaras dengan alam. Para Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati datang dari menumbuhkan kebajikan, menerima apa yang di luar kendali kita, serta melatih disiplin diri dan pemikiran rasional. Ide-ide ini, yang diungkapkan oleh pemikir besar seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius, terus memengaruhi banyak orang yang mencari kehidupan yang seimbang dan bermakna. Sekarang, mari kita melangkah maju ke Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi. Pada tahun 610 M, sebuah gerakan keagamaan yang transformatif lahir dan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Islam, yang didirikan oleh Nabi Muhammad, muncul sebagai agama monoteistik yang menjadi agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Dengan kerangka etika yang kuat dan cara hidup yang menyeluruh, Islam telah membentuk peradaban dan menyentuh kehidupan miliaran orang. Inti dari Islam adalah keimanan kepada satu Tuhan, Allah, 5 pilar Islam, Al-Quran sebagai kitab suci, dan garis keturunan para nabi termasuk Ibrahim, Musa, dan Isa. Penekanan Islam pada amal, keadilan, dan tanggung jawab pribadi telah membuatnya tetap relevan dan menarik hingga kini. Sekarang, mari kita bicara tentang salah satu agama yang paling banyak dianut di dunia saat ini, Kristen. Berakar pada kehidupan dan ajaran Yesus Kristus, Kristen telah memengaruhi peradaban Barat dan lebih jauh lagi selama lebih dari 2 milenium. Pesan cinta, pengampunan, dan keselamatan telah menginspirasi banyak individu dan gerakan sepanjang sejarah. Inti dari percayaan Kristen adalah konsep satu Tuhan dalam 3 pribadi, Trinitas. Yesus sebagai putra Tuhan dan penyelamat umat manusia, Alkitab sebagai kitab suci, dan keselamatan melalui iman kepada Yesus. Ajaran etis Kristen, termasuk kasih sayang kepada sesama dan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan, terus membentuk kerangka moral di seluruh dunia. Hari ini, kita berdiri di titik pandang yang unik, melihat kembali 3 sistem kepercayaan kuat ini, Stoicisme, Islam, dan Kristen, dan mengenali benang kebijaksanaan yang menghubungkan mereka. Meskipun berasal dari latar yang berbeda dan memiliki ajaran spesifik, filosofi ini memiliki kesamaan yang mengejutkan dalam pendekatan mereka terhadap kehidupan, etika, dan pengalaman manusia. Dalam eksplorasi ini, kita akan menemukan bagaimana pandangan dunia yang tampaknya berbeda ini seringkali sampai pada kesimpulan yang sangat mirip tentang kebajikan, ketahanan, dan hubungan kita dengan orang lain serta dengan yang ilahi. Kita akan melihat bagaimana prinsip Stoik mungkin bergema dengan ajaran Islam, atau sebuah perumpamaan Kristen mungkin mencerminkan konsep dalam kedua tradisi tersebut. Dari penekanan Stoicisme pada kedamaian batin dan pemikiran rasional, hingga fokus Islam pada kepasrahan kepada Tuhan dan kehidupan yang etis, hingga ajaran Kristen tentang cinta dan pengampunan, kita akan menemukan jalinan kebijaksanaan bersama yang melampaui batas-batas budaya dan agama. Melalui kutipan, cerita, dan contoh praktis, kita akan menghidupkan ajaran kuno ini, menunjukkan bagaimana mereka tetap relevan dan dapat diterapkan di dunia modern. Baik Anda pengikut setia salah satu tradisi ini, seorang pencari yang penasaran, atau hanya seseorang yang tertarik pada pencarian makna manusia, eksplorasi ini menjanjikan perspektif baru dan wawasan abadi. Jadi, siapkah Anda untuk memulai perjalanan penemuan ini? Untuk mengungkap benang kebijaksanaan yang terjalin melalui Stoicisme, Islam, dan Kristen?
Mari kita mulai menjelajahi inti dari sistem kepercayaan ini, menemukan kebenaran bersama yang telah memandu umat manusia selama berabad-abad dan terus menerangi jalan kita. Bab 1. Kesabaran dan ketekunan. Kesabaran dan ketekunan. Kedua kebajikan ini adalah pilar kebijaksanaan dalam ketiga sistem kepercayaan kita. Di dunia yang sering menuntut kepuasan instan, Al-Quran menawarkan pengingat yang kuat. Wahai orang-orang yang beriman, carilah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah. Ayat ini mendorong umat Islam untuk menemukan kekuatan dalam ketabahan dan hubungan spiritual selama masa sulit. Kristen menggemakan sentimen ini dalam kitab Roma. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesusahan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini, kesabaran bukan hanya tentang menunggu, tetapi tentang mempertahankan iman dan sukacita di tengah kesulitan. Para Stoik juga mengakui kekuatan kesabaran. Marcus Aurelius, kaisar filsuf, menulis, "Kamu memiliki kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Ide ini mendorong kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, pikiran dan reaksi kita, bukan pada keadaan eksternal. Epictetus juga berkata, "Tak ada hal besar yang diciptakan secara tiba-tiba." Pikirkan tentang saat Anda menghadapi tantangan besar. Mungkin sebuah proyek sulit di sekolah, konflik dengan teman, atau tujuan pribadi yang tampak tak tercapai. Atau mungkin Anda kehilangan investasi atau dikhianati oleh orang yang Anda cintai. Bagaimana kesabaran berperan dalam mengatasi itu semua? Ajaran-ajaran ini menunjuk pada kebenaran yang mendalam. Kekuatan sejati seringkali terletak pada kemampuan kita untuk bertahan dan terus melangkah meski keadaan sulit. Ini seperti berlatih untuk maraton. Anda tidak menjadi pelari jarak jauh dalam sekejap. Dibutuhkan waktu, latihan, dan kesabaran. Namun, yang menarik adalah bahwa filosofi ini tidak hanya menyuruh kita untuk mengatasi kesulitan dengan gigih, tetapi juga menawarkan alat untuk membantu kita. Solat dalam Islam dan Kristen, meditasi dalam stoicisme, ini adalah praktik yang membantu menumbuhkan ketenangan batin dan ketahanan. Pikirkan tentang Nelson Mandela, yang keyakinan Kristennya membantunya bertahan 27 tahun di penjara tanpa kehilangan harapan untuk Afrika Selatan yang lebih baik. Kesabarannya tidak hanya mengubah bangsanya, tetapi juga menginspirasi dunia. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat kekuatan kesabaran. Bayangkan seseorang yang berusaha menurunkan lemak tubuh atau memperbaiki situasi keuangan atau mentalnya. Jalan mudah adalah menyerah, tetapi dengan kesabaran dan ketekunan, mereka mungkin membuka versi baru dari diri mereka yang lebih matang, kuat, dan lebih baik. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari ajaran bersama tentang kesabaran dan ketekunan ini? Pertama, kesulitan adalah pengalaman manusia yang universal. Tak peduli apa keyakinan kita semua menghadapi tantangan. Kedua, ada kekuatan dalam ketahanan. Ketiga, kesabaran bukanlah sesuatu yang pasif. Itu adalah pilihan aktif untuk terus melangkah dan percaya meski sulit. Kita bisa mengambil inspirasi dari kebijaksanaan abadi ini saat menghadapi pasang surut kehidupan. Baik kita menemukan kekuatan dalam kehadiran Allah, harapan Kristen, atau pengendalian diri Stoik, pesannya jelas. Kita memiliki kuasa untuk mengatasi dengan kesabaran dan ketekunan. Bab 2. Memperlakukan orang lain dengan baik. Dalam perjalanan kita menelusuri kebijaksanaan bersama, kita kini tiba pada prinsip yang menjadi tulang punggung perilaku etis lintas budaya. Aturan emas untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Dalam Islam, sebuah hadis memberikan pedoman yang mendalam. Tidak ada di antara kalian yang benar-benar beriman sampai ia menginginkan untuk saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri. Hadis An-Nawawi 13. Ajaran ini meminta umat Islam untuk memandang orang lain dengan perhatian dan pertimbangan yang sama seperti yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri. Kristen menggemakan sentimen ini melalui kata-kata Yesus dalam Injil Lukas. Perlakukanlah orang lain seperti kamu ingin mereka memperlakukanmu. Instruksi sederhana namun kuat ini menjadi dasar etika Kristen dan hubungan antar manusia. Filsuf Stoik sengaja menambahkan suaranya dalam paduan ini. Perlakukan bawahanmu seperti kamu ingin diperlakukan oleh atasanmu. Pernyataan ini menantang kita untuk mempertimbangkan bagaimana tindakan kita memengaruhi orang lain, terlepas dari status sosial mereka.
Pikirkan tentang saat seseorang memperlakukan Anda dengan kebaikan yang tak terduga. Bagaimana perasaan Anda? Sekarang, ingat momen ketika Anda berusaha lebih untuk membantu seseorang. Bagaimana pengalaman itu? Ajaran-ajaran ini menunjuk pada kebenaran universal. Tindakan kita terhadap orang lain sangat penting. Mereka membentuk komunitas, hubungan, dan akhirnya karakter kita sendiri. Mengapa ide ini begitu penting di berbagai sistem kepercayaan ini? Mungkin karena mereka mengakui kemanusiaan bersama kita. Ini mengingatkan kita bahwa, meskipun berbeda, kita semua menginginkan rasa hormat, kebaikan, dan perlakuan yang adil. Pikirkan tentang kisah orang Samaria yang baik dalam tradisi Kristen, di mana seorang asing membantu seorang yang terluka ketika orang lain lewat begitu saja, atau penekanan Islam pada memberi sedekah meski seseorang hanya memiliki sedikit untuk dibagikan. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa memperlakukan orang lain dengan baik seringkali mengharuskan kita melampaui zona nyaman kita. Di dunia modern kita melihat prinsip ini dalam gerakan keadilan sosial, upaya sukarela setelah bencana alam, dan tindakan kebaikan kecil sehari-hari. Ketika kita memperlakukan orang lain dengan baik, kita menciptakan ria positif yang dapat mengubah dunia kita. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari ajaran bersama tentang memperlakukan orang lain dengan baik? Pertama, empati adalah kekuatan besar untuk kebaikan. Ketika kita menempatkan diri pada posisi orang lain, kita lebih mungkin bertindak dengan kebaikan. Kedua, cara kita memperlakukan orang lain mencerminkan karakter dan keyakinan kita sendiri. Ketiga, dengan memperlakukan orang lain dengan baik, kita berkontribusi pada masyarakat yang lebih penuh kasih dan adil. Saat kita menjalani kehidupan sehari-hari, berinteraksi dengan keluarga, teman, orang asing, dan bahkan mereka yang mungkin kita tidak setujui, kita bisa mengambil kekuatan dari kebijaksanaan abadi ini. Baik terinspirasi oleh persaudaraan Islam, kasih Kristen, atau etika stoik, pesannya jelas. Memperlakukan orang lain dengan baik tidak hanya baik untuk mereka, tetapi juga baik untuk kita dan dunia kita. Bab 3. Kekayaan dan hubungan dengan harta benda. Dalam eksplorasi kebijaksanaan bersama, kita kini beralih ke topik yang telah memikat para filsuf, pemimpin agama, dan orang biasa sepanjang sejarah. Sifat kekayaan dan hubungan kita dengan harta benda. Islam, Kristen, dan Stoicisme masing-masing menawarkan perspektif unik namun sangat mirip tentang subjek ini. Mari kita selami ajaran mereka dan temukan benang merah yang mengalir di antaranya. Dalam Al-Quran, kita menemukan pernyataan yang kuat, harta dan anak-anak hanyalah perhiasan kehidupan duniawi. Surah Al-Kahfi. Ayat ini mengingatkan umat Islam bahwa meskipun harta benda dan keluarga dapat membawa kebahagiaan, mereka hanyalah perhiasan sementara, bukan inti dari kehidupan yang memuaskan. Kristen menggemakan sentimen ini dalam Injil Markus. Apa gunanya seseorang mendapatkan seluruh dunia, tetapi kehilangan jiwanya sendiri? Kata-kata Yesus ini menantang kita untuk mempertimbangkan apa yang benar-benar penting dalam hidup, menunjukkan bahwa kekayaan spiritual jauh melebihi kekayaan materi. Filsuf Stoik Epictetus menambahkan suaranya, kekayaan bukan terletak pada memiliki banyak harta, tetapi pada memiliki sedikit keinginan. Perspektif ini menggeser pemahaman kita tentang kekayaan dari kelimpahan eksternal ke kepuasan batin. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan kehidupan Anda sendiri. Apa harta yang paling Anda hargai? Mengapa Anda menghargainya? Apakah karena kegunaan praktisnya, nilai sentimentalnya, atau mungkin status yang diwakilinya? Ajaran-ajaran ini menunjuk pada kebenaran yang mendalam. Kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang kita miliki, tetapi pada siapa kita dan bagaimana kita hidup. Mereka menantang kita untuk melihat melampaui hal-hal materi dan mempertimbangkan aspek spiritual, etis, dan relasional dalam kehidupan kita. Mengapa sistem kepercayaan yang berbeda ini memiliki pandangan yang mirip tentang kekayaan dan harta benda? Mungkin karena mereka mengenali kecenderungan manusia untuk mencari keamanan dan kebahagiaan dalam hal-hal eksternal, serta kesia-siaan akhir dari pencarian ini. Pikirkan tentang kisah pemuda kaya dalam tradisi Kristen, yang pergi dengan sedih ketika Yesus menyarankannya untuk memberikan hartanya untuk mengikutinya, atau praktik zakat dalam Islam yang mengharuskan memberikan sebagian kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana sikap kita terhadap harta benda dapat sangat memengaruhi kehidupan spiritual dan etis kita.
Perspektif Stoik menambahkan lapisan lain pada pemahaman ini dengan berfokus pada pengendalian keinginan kita daripada mengumpulkan harta. Stoisisme menawarkan jalan menuju kebebasan dari kecemasan dan kekecewaan yang sering menyertai kekayaan materi. Di masyarakat modern yang didorong oleh konsumerisme, ajaran-ajaran kuno ini menawarkan narasi tandingan yang kuat. Mereka mengingatkan kita bahwa ponsel terbaru, rumah terbesar, atau pakaian paling modis tidak akan membawa kebahagiaan atau kepuasan yang abadi. Namun, mari kita jelaskan, tidak ada dari filosofi ini yang berpendapat bahwa harta benda itu salah secara inheren atau bahwa kita harus menolak dunia material sepenuhnya. Sebaliknya, mereka mendorong kita untuk mengembangkan hubungan yang sehat dengan harta kita, menggunakannya sebagai alat untuk hidup dan berbuat baik, bukan melihatnya sebagai sumber kebahagiaan atau nilai kita. Jadi, kebijaksanaan praktis apa yang bisa kita petik dari ajaran bersama tentang kekayaan dan harta benda ini? Pertama, mereka mendorong kita untuk mempraktikkan rasa syukur atas apa yang kita miliki daripada terus merindukan lebih. Sikap ini dapat membawa kepuasan dan kebahagiaan yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mereka mengingatkan kita untuk memegang harta kita dengan ringan. Segala sesuatu di dunia ini sementara, dan terlalu melekat pada benda-benda materi dapat menyebabkan penderitaan ketika kita kehilangannya. Ketiga, mereka menantang kita untuk mempertimbangkan bagaimana kita bisa menggunakan sumber daya kita untuk kebaikan yang lebih besar, baik melalui pemberian amal, berbagi dengan orang lain, atau hanya puas dengan lebih sedikit sehingga orang lain bisa memiliki cukup. Pikirkan tentang kisah Chuck Feeney, miliarder yang menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk amal, terinspirasi oleh keyakinan bahwa kekayaan harus digunakan untuk membantu orang lain. Atau pikirkan tentang banyak orang yang menemukan kebahagiaan dalam hidup sederhana sehingga mereka bisa mendedikasikan lebih banyak sumber daya mereka untuk tujuan yang mereka percayai. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa pelepasan dari kekayaan materi tidak berarti acuh tak acuh terhadap dunia. Sebaliknya, itu bisa membebaskan kita untuk terlibat lebih penuh dan penuh kasih dengan kebutuhan di sekitar kita. Anda mungkin berpikir ini semua terdengar bagus secara teori, tetapi bagaimana saya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Berikut adalah beberapa saran praktis. Praktikan konsumsi yang sadar. Sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri Anda apakah itu benar-benar Anda butuhkan atau apakah itu akan membawa nilai abadi bagi hidup Anda. Secara rutin dekluter ruang Anda. Melepaskan harta yang tidak perlu bisa membebaskan dan membantu Anda menghargai apa yang Anda pilih untuk simpan. Cobalah hidup sederhana. Coba jalani seminggu atau sebulan tanpa membeli apapun yang tidak penting. Anda mungkin terkejut betapa sedikit yang Anda rindukan. Kembangkan sumber kebahagiaan non-material. Investasikan waktu dalam hubungan, pengalaman, dan pertumbuhan pribadi daripada mengumpulkan barang. Gunakan sumber daya Anda untuk membantu orang lain, baik melalui donasi, sukarela, atau sekadar berbagi dengan apa yang Anda miliki. Temukan cara untuk memberikan dampak positif. Ingat, tujuannya bukan untuk menolak dunia material sepenuhnya, tetapi untuk mengembangkan hubungan yang lebih sehat dan seimbang dengannya. Seperti yang dikatakan oleh filsuf Stoik Seneca, bukan orang yang memiliki terlalu sedikit yang miskin, tetapi orang yang menginginkan lebih. Saat kita merenungkan ajaran-ajaran ini, kita diundang untuk mempertimbangkan kembali definisi kita tentang kekayaan. Kekayaan sejati bukan diukur dari besarnya rekening bank kita atau kemewahan harta kita, tetapi dari kekayaan hubungan kita, kedalaman karakter kita, dan dampak positif kita pada dunia di sekitar kita. Baik terinspirasi oleh penekanan Islam pada sedekah, panggilan Kristen untuk menyimpan harta di surga, atau fokus Stoik pada kepuasan batin, pesannya jelas. Hubungan kita dengan harta benda sangat membentuk kehidupan spiritual dan etis kita. Saat kita menavigasi dunia yang didorong oleh konsumerisme, semoga kita membawa kebijaksanaan ini bersama kita, membiarkannya memandu pilihan dan membentuk nilai-nilai kita. Dengan begitu, kita mungkin menemukan bentuk kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, kekayaan jiwa, tujuan, dan hubungan yang benar-benar memperkaya hidup kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Bab 4. Pengendalian diri dan kemarahan. Berpikir sebelum berbicara atau bertindak. Salah satu tantangan terbesar dalam kehidupan manusia adalah pengendalian diri, terutama dalam menghadapi kemarahan. Mengelola emosi dapat sangat memengaruhi hubungan, pengambilan keputusan, dan kesejahteraan kita secara keseluruhan.
Mari kita jelajahi bagaimana Islam, Kristen, dan Stoicisme mendekati pengalaman manusia yang universal ini. Dalam tradisi Islam, kita menemukan hadis yang kuat. Orang yang kuat bukanlah yang mengalahkan orang lain dengan kekuatannya, tetapi yang kuat adalah yang mengendalikan dirinya saat marah. Ajaran ini mendefinisikan ulang kekuatan, memindahkannya dari ranah fisik ke domain penguasaan diri. Dalam surah kepada jemaat di Efesus, Kristen menawarkan perspektif yang bernuansa tentang kemarahan. Marahlah, tetapi jangan berbuat dosa. Jangan biarkan matahari terbenam atas kemarahanmu. Bagian ini mengakui bahwa kemarahan tidak selalu salah, tetapi memperingatkan agar tidak membiarkannya mengarah pada tindakan berbahaya atau dendam yang berkepanjangan. Kaisar Stoik Marcus Aurelius menambahkan wawasannya, betapa lebih berat konsekuensi dari kemarahan dibandingkan penyebabnya. Refleksi ini mengajak kita untuk mempertimbangkan dampak yang sering tidak proporsional dari reaksi kemarahan kita. Pikirkan tentang saat terakhir Anda merasa marah, apa yang memicunya, bagaimana Anda bereaksi, dan apa konsekuensinya? Ajaran-ajaran ini menunjuk pada kebenaran yang mendalam. Meskipun kita tidak selalu bisa mengendalikan apa yang terjadi pada kita, kita bisa memilih respons kita. Mereka menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada mendominasi orang lain, tetapi pada menguasai diri kita sendiri. Mengapa pengendalian diri, terutama kemarahan, begitu penting di seluruh sistem kepercayaan ini? Mungkin karena mereka mengenali potensi destruktif dari emosi yang tidak terkendali. Ketika dibiarkan tanpa kendali, kemarahan dapat merusak hubungan, mengaburkan penilaian, dan menyebabkan tindakan yang kita sesali. Pikirkan tentang kisah Nabi Muhammad yang secara konsisten menanggapi hinaan dan agresi dengan kesabaran dan pengampunan, atau penekanan Kristen pada memalingkan pipi yang lain yang dicontohkan dalam respons Yesus terhadap penganiayaannya. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana pengendalian diri dalam menghadapi provokasi dapat menjadi kekuatan yang kuat untuk perdamaian dan rekonsiliasi. Perspektif Stoik menambahkan lapisan lain pada pemahaman ini dengan memandang peristiwa eksternal sebagai netral dan fokus pada interpretasi dan reaksi kita. Stoicisme menawarkan pendekatan praktis untuk mengelola emosi kita. Di dunia modern, di mana kemarahan sering tampak mendominasi wacana publik dan interaksi pribadi, ajaran-ajaran kuno ini menawarkan alternatif yang sangat dibutuhkan. Mereka mengingatkan kita bahwa kita bisa memilih bagaimana kita menanggapi frustrasi dan provokasi dalam hidup. Jadi, kebijaksanaan praktis apa yang bisa kita petik dari ajaran bersama tentang pengendalian diri dan kemarahan ini? Pertama, mereka mendorong kita untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dalam momen jeda itu terletak kekuatan untuk memilih respons kita, bukan didorong oleh impuls. Kedua, mereka mengajak kita untuk melihat kembali kemarahan kita untuk memahami akar penyebabnya. Seringkali kemarahan adalah emosi sekunder yang menutupi luka, ketakutan, atau frustrasi. Ketiga, mereka mengingatkan kita bahwa cara kita menangani kemarahan kita lebih banyak mengatakan tentang kita daripada orang atau situasi yang memicunya. Pikirkan tentang kisah Nelson Mandela, yang keluar dari 27 tahun penjara tanpa kepahitan, memilih rekonsiliasi daripada balas dendam. Atau pikirkan tentang banyak pahlawan sehari-hari yang menanggapi ketidakadilan bukan dengan kemarahan reaktif, tetapi dengan tindakan konstruktif yang teguh. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa pengendalian diri tidak berarti menekan emosi kita atau menjadi pasif dalam menghadapi kesalahan. Sebaliknya, itu berarti menyalurkan perasaan kita ke dalam respons yang bijaksana dan berprinsip. Saat kita menavigasi kompleksitas kehidupan kita, semoga kita membawa kebijaksanaan ini bersama kita, membiarkannya memandu reaksi kita dan membentuk karakter kita. Dengan begitu, kita mungkin menemukan kekuatan dalam diri kita yang tidak bisa diguncang oleh keadaan eksternal. Kekuatan jiwa yang benar-benar memperkaya hidup kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Bab 5. Menghadapi kesulitan. Hidup penuh dengan tantangan, kemunduran, dan kesulitan yang tak terduga. Bagaimana kita menghadapi kesulitan ini dapat menentukan karakter kita dan membentuk perjalanan kita. Mari kita jelajahi bagaimana Islam, Kristen, dan Stoicisme menawarkan kebijaksanaan dan panduan untuk menavigasi badai kehidupan. Dalam Al-Quran, kita menemukan ayat yang mendalam. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tetapi berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah.
Ajaran ini mempersiapkan umat Islam untuk ujian yang tak terhindarkan dalam hidup, sambil menawarkan harapan dan dorongan kepada mereka yang bertahan. Kristen menggemakan sentimen ini dalam kitab Yakobus. Anggaplah sebagai kebahagiaan murni, saudara-saudaraku, ketika kamu menghadapi berbagai macam cobaan. Perspektif yang mengejutkan ini menunjukkan bahwa tantangan bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan dan perkembangan spiritual. Kaisar Stoik Marcus Aurelius menawarkan wawasan, rintangan untuk bertindak memajukan tindakan. Apa yang menghalangi menjadi jalan? Ide kuat ini mengubah kerangka rintangan sebagai peluang, menunjukkan bahwa hal-hal yang menantang kita bisa menjadi jalan kita ke depan. Renungkan tantangan besar yang pernah Anda hadapi dalam hidup Anda. Bagaimana Anda menghadapinya? Bagaimana itu mengubah Anda? Ajaran-ajaran ini menunjuk pada kebenaran yang mendalam. Kesulitan bukan hanya bagian malang dari kehidupan, tetapi komponen penting dari pertumbuhan dan perkembangan kita. Mereka menunjukkan bahwa cara kita menghadapi tantangan seringkali lebih penting daripada tantangan itu sendiri. Mengapa sistem kepercayaan yang berbeda ini memiliki pandangan yang mirip tentang kesulitan? Mungkin karena mereka mengenali kebenaran mendasar tentang pengalaman manusia, bahwa perjuangan dan kesulitan adalah universal, dan respons kita terhadap perjuangan ini membentuk siapa kita. Pikirkan tentang kisah Nabi Muhammad yang menghadapi penganiayaan, pengasingan, dan kehilangan pribadi, namun tetap bertahan dalam misinya. Atau narasi Kristen tentang Yesus, yang penderitaan dan kematiannya adalah pusat dari pesan penebusan iman tersebut. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana menghadapi kesulitan dengan keberanian dan iman dapat menyebabkan transformasi dan dampak yang mendalam. Perspektif Stoik menambahkan lapisan lain pada pemahaman ini. Stoisisme menawarkan pendekatan praktis untuk menjaga kedamaian pikiran bahkan dalam keadaan sulit, dengan berfokus pada apa yang ada dalam kendali kita dan menerima apa yang tidak. Di dunia modern, di mana kenyamanan dan kemudahan sering diprioritaskan, ajaran-ajaran kuno ini menawarkan pesan yang kontraintuitif namun kuat, bahwa kesulitan kita bisa menjadi guru terbesar kita. Jadi, kebijaksanaan praktis apa yang bisa kita petik dari ajaran bersama tentang menghadapi kesulitan ini? Pertama, mereka mendorong kita untuk mengharapkan tantangan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pola pikir ini dapat membantu kita tetap tenang dan terpusat ketika kesulitan muncul. Kedua, mereka mengajak kita untuk mencari pelajaran dan peluang dalam perjuangan kita. Setiap tantangan membawa benih pemahaman atau pertumbuhan baru. Ketiga, mereka mengingatkan kita bahwa kesabaran dan ketekunan adalah kebajikan kunci dalam menavigasi pasang surut kehidupan. Pikirkan tentang kisah Nick Vujicic, yang lahir tanpa anggota badan karena kelainan langka. Meskipun menghadapi tantangan fisik dan emosional yang besar, Nick mengubah kesulitannya menjadi platform untuk menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Ia menjadi pembicara motivasi, penulis, dan pendiri Life Without Limbs, sebuah organisasi yang didedikasikan untuk membantu orang mengatasi rintangan. Perjalanan Nick menunjukkan bagaimana merangkul tantangan dapat membawa peluang tak terduga untuk memberikan dampak positif bagi orang lain. Atau pikirkan tentang Bethany Hamilton, peselancar yang kehilangan lengannya dalam serangan hiu pada usia 13 tahun. Alih-alih menyerah pada hasratnya, ia bertahan, kembali ke selancar profesional, dan menggunakan pengalamannya untuk menginspirasi orang lain yang menghadapi kesulitan. Kisahnya mengingatkan kita bahwa respons kita terhadap kesulitan hidup dapat mengubah tragedi pribadi menjadi kemenangan dan harapan bagi orang lain. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana individu dapat menggunakan perjuangan mereka sebagai batu loncatan untuk menciptakan perubahan positif dalam kehidupan mereka dan dunia yang lebih luas. Menghadapi kesulitan bukan tentang menjadi stoik dalam pengertian sehari-hari dengan menekan emosi, melainkan tentang mempertahankan harapan, mencari makna, dan terus maju meski jalannya sulit. Saat kita menavigasi tantangan yang tak terhindarkan, semoga kita membawa kebijaksanaan ini bersama kita. Biarkan mereka mengingatkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk menghadapi apapun yang datang, bahwa kesulitan kita tidak perlu mendefinisikan kita, dan bahwa dengan kesabaran dan ketekunan, kita bisa mengubah rintangan menjadi peluang. Dengan menghadapi kesulitan dengan keberanian dan anugerah, kita menjadi lebih kuat dan menjadi sumber inspirasi serta dukungan bagi orang lain dalam perjalanan mereka. Sejauh ini, kita telah menjelajahi bagaimana ketiga tradisi yang berbeda ini, masing-masing dengan sejarah yang kaya dan perspektif unik,
seringkali sampai pada kesimpulan yang sangat mirip tentang pertanyaan-pertanyaan terpenting dalam hidup. Dari nilai kesabaran dan ketekunan hingga pentingnya memperlakukan orang lain dengan baik, dari hubungan kita dengan harta benda hingga menguasai emosi dan menghadapi kesulitan. Kita telah melihat bagaimana ajaran-ajaran abadi ini terus menawarkan panduan di dunia modern kita. Kesamaan ini mengingatkan kita pada benang merah yang menghubungkan kemanusiaan lintas keyakinan dan budaya. Mereka menunjukkan kepada kita bahwa, meskipun berbeda, kita sering berbagi keprihatinan dan aspirasi yang sama. Namun, ini belum selesai. Di bagian berikutnya dari seri ini, kita akan menyelami lebih dalam kebijaksanaan bersama dari tradisi-tradisi ini. Kita akan menjelajahi topik seperti kerendahan hati, kekuatan tindakan di atas kata-kata, pengampunan, ketidakkekalan hal-hal duniawi, dan pengejaran pengetahuan. Wawasan-wawasan ini menawarkan lebih banyak bahan untuk dipikirkan dan panduan praktis untuk kehidupan sehari-hari kita. Saya harap eksplorasi ini memicu rasa ingin tahu Anda dan menawarkan perspektif baru tentang tradisi kebijaksanaan kuno ini. Baik Anda mengidentifikasi diri dengan salah satu sistem kepercayaan ini atau tidak, ada nilai dalam memahami wawasan bersama yang telah memandu jutaan orang sepanjang sejarah. Sekarang, saya ingin mengundang Anda untuk menjadi bagian dari percakapan yang sedang berlangsung ini. Jika Anda menikmati video ini dan merasa itu berharga, pertimbangkan untuk berlangganan saluran komunitas Stoik. Dengan berlangganan, Anda memastikan tidak melewatkan bagian berikutnya dari seri ini dan konten lain yang menjelajahi filsafat praktis dan kebijaksanaan abadi. Saya juga ingin mendengar pendapat Anda. Apa yang beresonansi dengan Anda dalam video ini? Apakah Anda melihat nilai-nilai bersama ini tercermin dalam kehidupan atau keyakinan Anda sendiri? Bagikan wawasan Anda di kolom komentar di bawah. Perspektif Anda bisa menawarkan wawasan berharga bagi orang lain di komunitas kita. Jika Anda merasa konten ini mencerahkan, silakan beri jempol pada video ini. Ini membantu lebih banyak orang menemukan ide-ide penting ini. Dan jika Anda tahu seseorang yang mungkin mendapat manfaat dari wawasan ini, jangan ragu untuk membagikan video ini kepada mereka. Ingat, kebijaksanaan bukan untuk disimpan, tetapi untuk dibagikan. Dengan terlibat dengan ide-ide ini dan mendiskusikannya dengan orang lain, kita semua bisa tumbuh dalam pemahaman dan menemukan cara baru untuk menerapkan kebijaksanaan kuno ini dalam kehidupan modern kita. Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam perjalanan penemuan ini. Nantikan bagian berikutnya yang akan menjelajahi kesamaan mengejutkan antara Islam, Kristen, dan Stoicisme. Sampai saat itu, semoga Anda menemukan kekuatan dalam kesabaran, kebahagiaan dalam kebaikan, kebebasan dalam kesederhanaan, kedamaian dalam pengendalian diri, dan pertumbuhan dalam kesulitan. Tetap penasaran dan reflektif. Sampai jumpa di video berikutnya.